Sore Om, sore Selamat sore Suhu, semuanya. sore Ya. teman-teman. Oke, kami dari kelompok 5. Tadi kita sharing tentang karma, masa lampau, dan eh, masa kegelisahan masa depan gitu. Terus kita sih sharingnya tadi sedih sih gitu. Saya yang buat. Oh, Saya juga nggak pintar ngomong. Oke, tadi saya sharing dengan kawan-kawan, sharing tentang kehidupan saya gitu. Eh, saya itu gimana ya? Bilang punya penyakit tapi nggak punya penyakit gitu. Saya juga nggak tahu. Contohnya di dada saya gitu ada terasa sakit gitu. Tapi itu mungkin hanya dalam 1 bulan itu 3 kali, mungkin hanya 2 menit. Tapi rasanya itu seperti menusuk sakit sekali. Tapi saya nggak tahu itu dari mana gitu kan. Suatu ketika guru saya Su Senjing buka YouTube. Terus itu dengar cerita psikolog, ternyata kalau ada rasa sakit di dada itu katanya ada penyakit kanker gitu. Terus saya bilang sama guru saya, saya nggak mau sir, saya bilang kayak gitu. Kalau punya penyakit kanker, saya bilang gitu. Saya mau hidup bahagia, mati dengan tenang gitu. Saya langsung ngomong gitu kan. Terus saya merenung gitu kan. Kok ada penyakit itu, ternyata katanya itu ada tekanan dari orang tua gitu kan. Terus saya mikir lagi, tekanan dari orang tua. Terus saya merenung, saya masuk ke kamar, saya merenung, tekanan orang tua. Menurut saya itu baik-baik saja. Tetapi setelah saya melihat kenapa kok tekanan orang tua gitu kan. Saya merenung kenapa itu gitu kan. Dan saya ketika merenung itu mengetahui bahwa orang tua saya itu selalu menekan saya gitu, apa yang diinginkannya harus terkabul gitu. Maksudnya contohnya saya ingin kamu itu harus jadi orang sukses seperti ini. Tetapi sukses bagi dia dan sukses bagi saya kan berbeda. betul. Nah, maka dari itu saya bilang saya nggak mau gitu. Kenapa saya nggak mau seperti apa yang diinginkan orang tua saya? Karena dia ingin menginginkan suatu barang gitu. Dari cara bahasa mama saya itu baik gitu. Contohnya gini, itu kalungnya cantik kali gitu kan. Tetapi kalau sekali ngomong itu kan basa-basi kan Om. Tapi kalau berulang kali berarti dia minta dong kan. Berarti dia minta. Terus saya beliin gitu. Terus saya beliin itu saya masih kuliah dan kerja. Terus saya beliin. Terus ketika saya beliin, dia merasa nggak puas, dia malah marah. Kenapa kamu beliin? Loh, saya juga bingung sebagai anak kok nggak bisa memuaskan orang tua gitu. Oke, itu menurut saya masih logika. Terus yang lama-kelamaan dia meminta yang hal besar. Contohnya dia bilang, saya sini udah tua gitu kan, saya udah tua, saya ingin rumah yang layak gitu kan. Terus saya bilang sama abang-abang saya, memang kita sanggup? Saya gitu kan ngomongnya. Oke lah, saya bilang, kalau memang dia ingin hari tuanya dengan rumah yang bagus, ayo kita kerja. Saya bilang, saya itu belum kerja, tapi karena dia ingin meminta itu, saya berusaha kerja selama 2 tahun itu mencari uang dan saya tabung. Dan abang saya juga berbondong untuk beli rumah, buat rumah itu. Ketika udah buat rumah, belum selesai, tapi dia meminta lagi. Dia bilang, kayaknya kita harus buat 2 rumah lah, saya beli rumah lagi. Saya juga bingung, kalau gini saya nggak mau lah hidup seperti berumah tangga gitu kan. Terus itu saya saya bilang sama mama saya, oh saya cuci aja dulu, karena saya merasa itu kan tidak bahagia. Tapi saya nggak tahu bahwa ada tekanan itu. Saya cuma berpikirnya cuci ya. Oh saya bilang sama guru saya mau cuci ya. Tapi dalam 2 tahun itu saya sangat tersiksa dengan penyakit ini. Tapi saya nggak tahu.
Saya nggak tahu. Tapi itu hilang ketika saya sudah ditabis jadi seorang bikuni. Dan itu hilang. Tapi ketika saya itu nangis kan Om, saya itu nangis dan saya itu memaafkan orang tua saya. Beautiful. Dan memaafkan diri saya. Beautiful. Karena itu kan karena masa lampau saya kepada orang tua saya kan. Nah, saya memaafkan, tapi Om, ada yang belum selesai di sini. Tapi saya nggak tahu. You do beautiful. Apa kita boleh tidak setuju dengan orang tua ya, tapi jangan pernah sekalipun kurang ajar. Ya, itu boleh dikatakan tidak sesuatu yang langka. Kita berpikiran lain dengan orang tua karena orang tua kamu segala macam itu manusia, right? Di sini punya kebutuhan, punya kepentingan segala macam, punya kelemahan. Jadi kita harus bisa ngerti dan nanti dengan berkat di sini dengan kamu mendedikasikan supaya kamu itu bisa lebih berguna ke banyak orang tanpa tekanan dan kamu pikir ada panggilan. Kamu pakai jubah ini panggilan juga loh. Ya, enggak mudah, sama sekali enggak mudah pakai itu. Tidak mudah. Terutama dalam pikiranmu itu kamu harus mikir yang luar biasa dan kecuali tanpa keyakinan itu sangat gini. Tapi it's really worth it karena itu memberi banyak hal. Salah satunya itu komitmen dari itu saja ya. Komitmen dari itu saja. Apa yang kamu pikirkan itu akan lebih powerful karena berkurang lagi dari hanya kehidupan berumah tangga yang sebetulnya kita ini sebenarnya kalau dipikir mungkin 70-80% yang kita pinginkan itu nggak berarti. Nah, para sangga itu sebaliknya gitu. Paling 30% lah yang nggak berarti. Yang 70% itu karena didasari motivasi, itu artinya luar biasa. Nah, berkesempatan seperti itu langka kan? Ya. Jadi mengenai masih yang tidak selesai ini, yang penting memang justru jangan khawatir gitu. Kamu pelan-pelan, makanya ini saya juga senang sekali. Saya masih ingat kita pada waktu itu di mana ya, di Sipulangit atau mana ya waktu harus pulang tengah jalan itu loh ya di Sipulang. Itu masih mengema di telinga saya. Itu bilang, saya itu sangat ingin belajar. Ya, tapi ini saya harus pergi. Sebetulnya saya tidak rela, menggunakan kata ini. Itu saya pikir. Dan saya ini punya kelemahan, saya digoda, saya itu jadi pelindung para biksu nih, katanya loh, di APNT. Dan banyak biksu ini kalau ngomong sama saya pada nangis gitu, katanya. Ini mereka, ya saya diperingatkan oleh Chokila baru berapa hari yang lalu ketemu di bar. Beliau kelihatan sudah sepuh gitu ya, saya goda dengan dia masih ingat mengenai semacam ini. Tapi bukan ngiri, tapi saya betul-betul menghargai karma yang menyebabkan, saya enggak iri, tapi saya kagum sebetulnya. Sebab ini tough. Ini berat untuk jadi biksu, terutama di Indonesia. Not easy. Not easy. Kamu pun kadang-kadang akan bingung. Ini mau seperti apa. Tapi jangan bingung. It's go to your heart. Ini tradisi dari Buddha. Itu turunnya dari Buddha garisnya. Apa yang kalian jalankan. Dengan segala gangguan. Jangan tergoda untuk bandingkan dengan yang di luar. Yang di luar itu tidak lebih enak. Ya, tekanannya juga sama lebih, tapi lain. Ya, malah kita ini kadang-kadang kalau kita pikir yang saya katakan, hampir 70% yang kita kerjakan itu sebetulnya enggak banyak artinya. Tapi kalian berkesempatan dibalik malah ya,
yang 30% itu harus keharusan, ya harus ini. Karena kalian badannya masih manusia kan, masih punya kebutuhan kan. Ini yang namanya panca upadana skanda, right? Makanya sangat berat. Saya barusan ini di Perth ketemu beberapa biksuni masih muda dari Czech Republic. Hanya ngomong kurang lebih 20 menit nangis juga. Karena kesempatan itu saja yang harus diberikan, makanya disebut sangga. Kamu harus percaya satu sama lain, terbuka dengan satu sama lain. Ngomong, share gitu. Nggak perlu ada yang, kalian sangat beruntung adanya Su Xianxing dan apa yang sangat wise, sangat berani, dan hatinya penuh kasih dan apa. Dan satu yang saya kagumi sekali dan itu keberanian beliau ini luar biasa. The courage gitu apa untuk, makanya waktu ada teks ini saya rasa saya utang ke Su Xianxing ini. Saya bilang okay, this we do it in Medan. Untuk ini karena saya rasa gini, merasa bahwa apa yang Su kerjakan itu kita semua ikut nunut dengan daya berkah Su dan para biksuni ini supaya kita dapat berkah sedikit, bagi-bagi sedikit untuk kita ini yang di sini. Dan nyatanya benar kan, it's so nice. Saya tadi juga dipikirkan kopi sama biku kecil, ini biksuni kecil. Tadinya saya bilang, ini ada kopi, ini yang bikin biksuni kecil gitu. Oh iya, saya tahu. Gitu. Kenapa? Karena cupnya kecil. Tapi untung saya kira beliau nggak dengar loh, nggak tahu dengar atau nggak. Tahu-tahu saya dibikinkan kopi cupnya besar. Itu gitu. Jadi asumsinya itu keliru. Terima kasih sekali. So it's nice. No, gini loh. Tidak akan pernah hidup itu semuanya terselesaikan. Right? Karena sifat hidup itu istilahnya santana. Santana ini berkesinambungan. That's the nature of life. Ini berkesinambungan. Tetap gitu. Jadi jangan mencoba menyelesaikan semuanya, tidak akan ada. Tapi apapun yang kalian hadapi, satu persatu kamu pecahkan. Pecahkan dengan keberanian, pecahkan dengan kewaskitaan, dengan pengetahuanmu, dan dengan hatimu, dan dengan keterampilanmu sebisanya. Sebab kalian itu punya kendala yang lain dengan kita-kita juga. Tapi kendalanya besar juga loh. Nggak gampang. Kita ini dalam hal itu kita lebih gampang. Tapi dalam hal banyak hal mengenai merasa terlindung segala macam, kalian jauh lebih. Bukan saya menggunakan kata lebih enak karena itu bukannya kalian cari. Tapi lebih berarti. Nah, apapun yang kalian tempuh itu jauh lebih. Kita pun juga mempertanyakan sebetulnya hidup ini untuk apa gitu. Keadaan untuk apa, kerjaan ini untuk apa gitu. Makanya saya mencoba mencari kerjaan yang waktu itu ngerti saja tidak lusuh. Merawat orang tua, ini nggak ngerti saya. Cuma saya pikir waktu itu apa yang saya kerjakan seperti yang biksuni rasa mungkin ya. Saya mikir mengapa kok seperti penyakit. Saya ini arsitek, pengembang gitu. Kalau mengembang itu selalu pilihnya yang lebih besar. Proyeknya nggak pernah pilih yang lebih kecil. Selalu lebih besar, dan lebih gampang. Lama-lama saya tanya ini untuk apa gitu loh. Benefitnya apa? Paling tambah 0 di belakang bank account kamu. Dan itu pun hanya kalau kamu lihat dan saya nggak pernah lihat. Jadi sebetulnya lalu saya tanya gitu. Lalu betul-betul karena mengerti mengenai Dharma, lalu saya putuskan dengan istri saya ngomong sebetulnya
kita kan sudah punya cukup gitu. Istri saya setengah detik, ya, of course, punya cukup. Bukan berarti banyak loh, cukup gitu. Nah, makanya yuk kita kerjakan sesuatu yang, cuman istri saya itu tahu saya itu tidak pernah melibatkan beliau gitu. Mestinya saya kerjakan sendiri. Saya pikir kok lebih enak punya motor serep gitu, backup motor gitu, daripada dua-dua jalan. Yang ini aja, jadi kalau nanti ini megap-megap, yang ini apa gitu. Saya mikirnya seperti itu. Tapi baru saya realize bahwa sebetulnya kerja di rumah itu jauh lebih sukar dari bekerja di kantor. You know, di rumah itu ada tukang masak, tukang kebun, ada supir dan tukang cuci. Semuanya istri saya. Jadi, kenapa? Nah itu, nggak pernah gaji lagi saya. Saya pun juga nggak digaji gitu. Betul. Jadi kita pokoknya, tapi istri saya itu luar biasa sekali, orang Jepang itu, sangat praktis gitu. Anak-anak juga sudah pada gede, lalu saya pikir cari kerjaan yang bisa membawa manfaat buat orang secara langsung. Nah, saya pikir mungkin merawat mereka tua, nggak ngerti caranya, nggak ngerti aturannya gitu. Tapi kalau mungkin ditanya, apakah misalnya tahu gitu yang dulu, apakah akan saya, mungkin juga akan saya pertimbangkan. Karena luar biasa seperti itu, orang yang ingin mengakhiri hidupnya gitu ya, bisa merasa senang, bisa merasa menemukan kemanusiaannya, ingin pergi dari tempat, padahal punya rumah, padahal punya anak, tapi hanya ingin ditemani gitu, karena menemukan kemanusiaan lewat orang asing, bukan anak, bukan saudara yang merawat. Jadi berbesar hati dia. Memang ada di dunia ini mengenai kebajikan. Ada kepedulian orang-orang asing yang merawat. It's beautiful. Banyak cerita-cerita semacam itu. Saya ditelepon orang, saya nggak kenal, dia memperkenalkan diri. Saya namanya ini. Saya itu ingin dapat telepon Pak Salim dari HK-nya ini. Saya cuma mengatakan bahwa keluarga kita ini sangat senang dengan hari, karena ayah kita baru meninggal. Lucu kan? Ayahnya meninggal, nelpon saya, terima kasih, sangat senang. Lah itu nggak ada bayaran seberapa banyak, lebih dari semacam itu. Buat saya, makanya saya senang. Nah ini panggilan saya, makanya yang berani. Kalian tinggal di sini ini butuh keberanian. Ya, tapi yang harus kalian atasi adalah justru tantangan yang ada di dalam. Jadi ya, biksu ini jangan mikir harus semua diselesaikan satu-satu. Nih, luar ini gelap. Bayangkan hujan deras, petir macam-macam. Mesti menakutkan. Mau jalan, mau kemana, nggak lihat. Kita punyanya hanya lampu senter. Ya, kalau kamu lihat ke depannya, nggak akan kelihatan banyak, yang kelihatan juga malah mengerikan. Tapi sebetulnya kalau lampu senter ini kita turunkan ke bawah, di depan kita kan terang, kan kelihatan. Jangan khawatir, pijak satu langkah demi satu langkah. Karena kamu bisa lihat, handle yang kamu bisa handle. Kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan, termasuk yang ada di pikiran, termasuk ketakutan, termasuk kecemasan, termasuk satu persatu kamu lakukan. This, that. Ini yang diajarkan oleh Buddha, bahwa sebetulnya selebihnya itu hanya story. Ke depannya maupun ke belakangnya, seperti kata kemarin. Center kehidupan yang kita punyai, semakin besar memang semakin menolong. Tapi kalau kamu naikkan ke atas, melihat kegelapan, melihat hujan, melihat petir, dan kamu nggak tahu mau kemana,
kamu bingung lihat begini. Tapi kalau kamu ke sini, paling tidak kamu akan kelihatan dan kamu membentuk jalan tapakmu sendiri nih. Oke, saya nampak ini, nampak ini, nampak ini. Tujuannya mau kemana gitu kan? Pertanyaan kan seperti ini. Pokoknya kamu mikir bahwa ini kalau kita jalan, nanti kita itu punya potensi. Nah, kemarin kita membicarakan potensi kita ternyata. Di dalam hati kita, yang matters, yang ada, yang membuat itu sifatnya tahu semua. Sifatnya karuna atau belas asih yang luar biasa. Dan sifatnya kebahagiaan sejati yang tidak di sini. Itu ada di sini sudah. Ini sekarang ketutupan dengan hal-hal semacam ini. Ini yang kita atasi sedikit demi sedikit. Jangan ingin berpikir bisa menyelesaikan semuanya. Enggak mungkin. Dan enggak ada persoalan semuanya ini enggak ada. Yang ada itu hanya persoalan yang muncul pada waktu itu. Selesaikanlah satu demi satu dengan kebaikan. Dan dasarnya apa? Kebajikan tadi. Pokok kalau bisa kamu membantu. Dan bukan saya yang ngomong, ini di buku. Ya, ini Lama Tisa ini ngomong. Kalian sehari semalam ini sama dengan dibanding dengan persembahan sebegitu banyak Sungai Gagap. What you did in one day. Pakai istilah baru lagi. Kalau begitu baru ditabiskan itu jadi biksuni baru atau itu pun dibanding dengan orang awam jauh lebih besar. Itu yang kalian gunakan. Kita nggak punya nih. You have it. Memang berat, right? Tapi itu berat. Nyatanya bagaimana? Mungkin kelihatannya tidak terlalu banyak. Doesn't matter. Kamu bantu. Kalian sangat beruntung punya guru seperti Sujan. Jadi misalnya ya, kalau perlu belajar nyangkul ya belajar nyangkul gitu kan. Kalau perlu belajar masak ya belajar masak. Tapi nantinya akhir-akhirnya kita sama kok. At the end is the same, yaitu membuat sebisa mungkin mencapai potensi tertinggi kita sebagai manusia. Nah, ini kita bless, ini ada acaranya, satu persatu kita pelajari, maju lagi. Caranya ngerti bagaimana? Menurut kalian caranya benar-benar ngerti ini sampai bisa kamu pahami betul-betul, menurut kalian caranya bagaimana yang paling baik? Ngajar yang lain. Sharing. Sebab you have then to know untuk gini. Makanya dengan kita tahu, makanya saya cuman senang sekali lihat Su Patiwasu di sini dengan dari sekolah yang ada Dharma Suci itu. Saya ke sekolah itu senang sekali Su. Ternyata gede sekali sekolahnya. Ya banyak murid gini. Nah, alangkah indahnya seandainya ada kurikulum seperti ini, di mana tidak hanya diajarkan sesuai dengan kebutuhan Departemen Pendidikan, tapi juga diajarkan Buddha Dharma yang ada di sana. Ini harapan kita semua. Jadi dengan demikian supaya Buddha Dharma akan terus ada, bukan untuk mengibarkan bendera Buddhisnya, tapi seperti yang kita temukan sekarang dengan belajar seperti ini, hidup kita lebih berarti. Nah, itu yang kita tuju. Iya, silakan dulu. Terima kasih Om. Mungkin dikit dulu ya saya sampaikan. Ya motivasi lah. Apapun tujuan siapa Neng Kuan Sucia itu tujuannya apapun itu. Menurut saya dia udah berani tekadnya itu ya. Itu satu. Tidak mudah sih memang dijalani. Setiap orang kan melalui ada yang perlu dilalui. Ya ketemu orang tua seperti apa, yaitu
katakanlah hubungan karma. Nah, seperti Om tadi katakan, yang bisa kita lakukan sebagai anak yaitu berbakti. Ya kan, bagaimana orang tua itu ya Tuh. kita nggak bisa mau sebagai anak katakan kamu maunya begini, sebagai orang tua nggak mungkin. Ya, karena sudah cucia itu karma baiknya besar sekali. Kita di dalam sutra kan dikatakan izi cucia juju sentian. Jadi itu bisa didedikasikan juga, di mana ketika sucia yang karma baiknya sudah begitu besar bisa didedikasikan ke orang tuanya. Nah, dalam pikiran mungkin juga mengatakan bahwa ya semoga orang tuanya bisa semakin baik. Betul. Itu tujuannya. Nah, untuk yang kedua, ini saya terima kasih banget bisa juga hadir di sini belajar bersama-sama ya dengan Om dan teman-teman yang lain. Sebenarnya awalnya itu yang ngajak Ibu Imelda. Oh iya. Imelda. Dia sendiri nggak datang. Karena mungkin dia satu nggak bisa datang ya. Anak-anak lagi ujian kelas 3. Jadi Suhu mau nggak belajar sama Om? Ya justru Sili pernah tanya, Suhu emang baru ditawarkan sekali ini ya sama Imelda, sebelumnya belum pernah tawarkan. Saya bilang nggak pernah. Dia takut sama Suhu. Bukan, dia terus terang dia juga mengatakan bahwa ini awalnya Om pingin sekali kalau kita Suhu ini bisa belajar, bisa share kepada yang lain. Betul. Suhu. Nah itu yang saya juga rasa. Nah kebetulan biasa kan saya juga ngajar ya. Yeah. Oh ya anak kelas 3 yang saya ajarin itu juga lagi ujian. Ya udah saya bisa dapat kesempatan ini pas di wihara juga nggak ada kegiatan lain. Ditambah lagi Suhu Xianjin yang sangat sepei. WA langsung ke saya. Entah dari mana ini WA nomor saya gitu ya. Saya belum kenal. Kenapa? Belum kenal. Sungkan juga gitu ya. Tapi begitu sepei. Saya bilang saya coba atur jadwal. Terus saya tawar-menawar sama Ibu Imelda. Coba tanya Om lah, adain di Jakarta, saya nggak usah ke Medan gitu. Terus mungkin nggak tahu dia ada tanya atau enggak, saya nggak tahu. Beberapa hari kemudian, kayaknya nggak mungkin nih Om mau ke Jakarta untuk ngajarin ini. Karena ini juga baru pertama sekali katanya. Betul, ini untuk Suhu gitu. saja. Apa? Ya itu kita tuh Xianjin Fashi de Fu, Amitofo. So nice. Jadi begitu. Ya ini saya ya, terima kasih sekali. Besar hati dengan adanya Suhu semua di sini ini. Saya itu betul-betul bukan ingin supaya dipuji atau apa enggak. Pengetahuan saya ini menurut saya cuman itu gitu. Ini ada sesuatu. Saya bayangkan Yesus ya. Buat salah satu tantangan kalian pakai jubah ini. Kalian dianggap oleh umat kalian tahu. Umat akan tanya. Dan dalam hati kalian, deg-degan kalau ditanyain. Maaf loh, saya ngomong. Ini ngomongnya gimana gitu. Tapi kalau kalian tahu seperti ini, paling tidak kamu bisa nerangkan setahunnya. Dan di buku kecil ini, tidak ada yang tidak disebut, ini semua ajaran Buddha Dharma ada di sini semua disebut. Enggak apa-apa kalau kalian nggak ngerti, nanti satu persatu kita sudah belajar mengenai karma. Gitu. Belajar mengenai karma seperti ini saja, ini sulit loh. Di mana mau belajarnya? Di STAB, di mana? Nggak bisa. Tapi kita punya karma bisa belajar seperti ini. Misalnya, kita nggak maju-maju pun dari ini pun menurut saya sudah benar. Apalagi kita juga sudah ngomong buat yang hadir. Sayang tidak semua bisa hadir pada waktu diskusi umum ya. Di diskusi umum kita itu saya tahu persis bahwa begitu banyak orang awam di sana yang ngerti, ini loh yang katakan minta perlindungan Buddha Dharma Sangha. Itu mungkin nggak banyak yang tahu artinya. Makanya dengan segala rendah hati, saya itu menerangkan
benar-benar supaya mereka ngerti yang diandalkan ini apa, yang bikin kamu kuat ini apa. Bukannya menganggap mereka bodoh cuma nggak ngerti, karena terjemahan kata-kata bahasa Indonesia ini sama sekali tidak memadai untuk menggunakan kata-kata dharma. Ya tergantung kita-kita ini loh, untuk sedikit demi sedikit mengubah. Tujuannya saya tidak betul-betul tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengibarkan bendera Buddhis supaya lebih banyak orang Buddhis, bukan. Tapi buat kita yang punya karma, bisa mempelajari Buddhis, harus ngerti dong. Ya, karena kita yang ngomong paling tidak harus ngerti ini apa gitu. Makanya saya sendiri, makanya saya tanya Su kan, Su saya pengen gitu, cuma Su langsung bilang, ini benar, gitu kan. Dia sangat skillful, Su sangat skillful. Saya bilang, ya sebisanya. Terus Su bilang, ini antar bulan segini. Saya langsung telepon ke kantor saya. Sekian sampai sekian blok. Saya nggak akan ada di sini. Misalnya, kebetulan saya di Australia itu tanda tangan semua dokumen pajak. Itu hari terakhir bulan Oktober. Tanggal 30. Maka saya bilang, ya kalau bisa menuju ke November. Terus Fani bilang, ini bisa 31. Ya dah, oke. Karena tanda tangannya, jadi pagi-pagi sebelum saya berangkat, saya selesaikan semua ini dokumen pajak semuanya. Karena saya di sana itu diberi semacam dimanjain gitu loh, diberi gelar gitu dan saya harus tanda tangan semua gitu. So, makanya itu selesai, kita berangkat. Makanya juga saya juga ada rasa sebetulnya saya kepingin sekali bisa lebih, tapi saya sendiri juga keterbatasan. Makanya waktu kakinya begitu, wah saya khawatirnya luar biasa. Ini gimana ya nanti gini. Tapi seperti keajaiban loh. Betul-betul saya baru merasakan, mungkin karena harapan kalian atau gimana. Saya bisa jalan lagi gitu. Atau mungkin yang enggak tahu mobilnya dikasih apa terus bisa jalan. Tapi betul Su, kita ini bersama-sama hidup ini seperti yang Acok katakan. Ya, ini harus kita manfaatkan. Hidup ini apalagi ya seperti itu, dan ada suatu tentunya doa ibu ini luar biasa. Ya, mungkin biksuni juga nggak tahu loh. Ibu minta begitu itu untuk mendidik biksuni loh. Supaya biksuni nanti bisa masuk jadi biksuni. Mungkin itu Buddha memiliki jalan sendiri. Makanya kalau bisa jangan punya kemarahan, jangan punya penolakan. Protes boleh, tapi jangan punya kemarahan. Sebab kita nggak tahu. Tapi buktinya dari situ yang baik terjadi kan. Makanya harus berterima kasih, bersyukur ke orang tua. Ya, boleh tidak setuju, tapi jangan pernah kurang ajar, jangan pernah tidak menghargai orang tua. Ini yang mengeluarkan kepala ini. You have to know that and all that. Saya terima kasih untuk keberaniannya untuk berbagi begini. Nice. Sama-sama. Apalagi ada suhu ini. Silakan. Sebenarnya ada satu cerita saya mau sharing, tapi ya, bersedia nggak? Ya, silakan. Ini terjadi pada teman yang memang sucia juga ya, yang sudah join sangga. Teman ini dia ketika datang ke wihara, suhunya kebetulan ya punya, itulah bisa lihat ya. Ini kalau nggak suci ya, nggak bisa melewati usia yang sekian. Oh. Ya. Jadi akhirnya dia memilih untuk ya join sangga. Benar itu sangat sulit dia lalui.
pada usia 28, 29 kalau nggak salah. Nah dia baru join Sangga nggak lama, itu pendarahan. Pendarahannya sampai parahnya asal mau ke toilet, itu darahnya itu keluar tuh 1 baskom. Wih. Itu sangat seram sekali. Dan herannya, maksudnya orang kalau udah begitu udah nggak tahan ya, Om ya harusnya. Datang ke dokter bilang nggak ada penyakit. Sampai dia udah nggak tahan itu mau bunuh diri, itu benar. Dia ambil sikat gigi, karena semua pisau disimpan sama dia punya sesium. Dia ambil sikat gigi, gosokin tuh tangannya sampai berdarah. Jadi sampai suatu ketika itu sesiumnya bawa dia ke Jepang. Nah ini juga kita lihat ini ya, kalau kita katakan hubungannya dengan karma juga sih. Sampai di Jepang ada suhunya di sana lagi baca doa. Baca doa. Nah ini udah sampai waktunya lah artinya juga. Suhu ini bilang, sini kamu. Padahal nggak tahu, dia datang jalan-jalan aja ke Jepang. Sini kamu. Terus dibacain doa, dikasih makan sesuatu entah pil atau apa gitu. Bawa pulang minum. Nah setelah itu dia keluar sesuatu ya cukup gede sih kayak telur ayam kalau nggak salah katanya. Sejak itu sudah. Jadi masanya dia tuh lewat gitu. Nah itu menurut dia juga sendiri mengatakan kalau memang dia nggak join Sangga itu udah pass away. Nah, akhirnya setelah dia join dia bisa melewati itu ya mungkin juga ini berkahnya ya. Akhirnya dia lalui sampai sekarang sih masih. Jadi intinya saya setuju. Hidup ini tidak menentu, right? Just take full advantage. Ya, harus sebisanya. Jadi kalau kita pikir begini, ketidaksetujuan, debat, saling dengki, nggak ada gunanya. Misalnya satu punya ide, kalau bisa ini, kalau bisa, ya monggo, udah jalankan. That's okay. Hasilnya seperti apa, we try our best, right? Dan yang ada begini, tiap hari kita lebih, seperti yang Erina ceritakan. Karena Erina ini luar biasa sekali, pengumpulan daya berkahnya ini proaktif, sekali. Yang lainnya sambil jalan, kalau Erina itu proaktif sekali. Dan I'm thankful, kalau saya kadang-kadang lihat begini ini entah bagaimana, mungkin usia ya. Saya selalu merasa seperti ini anak-anak gitu kan ya. Dan saya selalu merasa senang sekali melihat kalian berusaha. Dan saya nggak pernah mempersoalkan kok. Kamu akhirnya seperti apa, that's not important. Tapi saya tahu kamu semuanya berusaha untuk menjadi orang lebih baik. Kamu berusaha dengan segala, Erina ini juga jagoan nulis buku loh. Tapi karir sebagai penulis ternyata tidak lukratif. Pilih all this thing and it's really good. Makanya ya saya sedang, kita nanti bisa belajar seperti berapa lagi. Satu lagi silakan. Oke. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Om dan para anggota Sangga. Di sini dari kita, dari teman-teman dan Biksuni, kita berdiskusi dan ada beberapa cerita-cerita yang memang menginspirasi dan saya menceritakan beberapa cerita tersebut. Pertama itu ada cerita soal itu pada saat saya nggak akan menyebut nama-nama ini, siapa yang cerita ya. Iya. Jadi ada soal seperti itu, misalnya pada saat memindahkan satu barang, jadi pada saat memindahkan satu barang, ternyata ini barang orang lain. Jadi kalau saya cerita saya lebih kurang
lebih kurang begitu, lebih kurang juga minta maaf kan gitu ya teman-teman dan Niksuni. Jadi pada saat memindahkan barang, orang yang sudah kita pindahkan, tapi orang melihat ini dia merasa marah gitu, tidak senang kepada yang memindahkan barang. Akhirnya, tapi yang memindahkan barang ini dia merasa tidak masalah. Yang celakanya orang melihat ini waktu dia dimarahin barangnya dipindah, dia merasa kamu kok diam aja gitu. Kamu kok lugu gitu, dimarahin seperti itu. Jadi pada saat itu kondisi-kondisi demikian itu ada kondisi ya udah saya pindah kembali aja barangnya seperti itu. Jadi merasa pada saat itu yang dilakukan adalah bertahan, menerima kondisi dan ya menyelesaikan pada saat itu. Tadi sebab-sebab yang timbul ataupun akibat karena terjadian seperti itu, menerima akibat dari karma tersebut, itu sepertinya diabaikan, nggak merasa tersinggung dengan hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, cerita mengenai mobil ditabrak gitu. Dia jalan-jalan ditabrak, push gitu kan. Gimana suaranya? Mobilnya ditabrak. Enggak. Saya senang ceritanya ini pakai sound effect. Iya. Maaf. Biasanya enggak push loh kalau Iya. ketabrak, ya kan? Iya. Ini kan ini menarik kan? Ini versi lembutnya Om. Tadi kita ada yang cerita ada versi kasar, versi lembut gitu. Nah, suaranya gimana? Yang Push. Oke, yes. Jadi kan tertabrak. Pada saat tabrak itu Sekarang kok nggak pakai suara? pada saat tertabrak itu dia turun dia mengatakan, yang menabrak tuh waktu itu becak barang ya. Jadi Bapak nggak apa-apa kan? Bapak nggak masalah kan? Ya udah, kalau Bapak nggak masalah, Bapak jalan aja. Padahal mobilnya udah sempat penyot-penyot sih sedikit. Ya udah dia jalan, maka itu berlalu begitu saja, tidak ada masalah apa-apa. Jadi pada saat itu yang kedua adalah mobil tergores gitu. Tergores sedikit, jadi ada kata, mobilmu ini kenapa tergores gitu kan? Jadi yang pemilik mobil mengatakan gini, yang Anda lihat ngapa ini yang sedikit tergores jadi masalah. Itu kalau lihat, ini ada yang bagus, itu spionnya bagus, ini bagus, itu semua baru-baru itu. Yang kamu lihat kenapa yang begini gitu. Jadi kesimpulannya, itu melakukan sesuatu dengan cara merubah cara pandang. Dengan cara ya memahami bahwasan sebenarnya apapun kondisi yang terjadi pada diri kita, sepertinya semua sudah pernah kita alami gitu. Karena kehidupan kita begitu lama, nggak sampai kapan, kejadian berulang dan berulang. Jadi kita ingin memutus daripada sebab seperti itu sehingga tidak menimbulkan kondisi. Oke. Ini cerita ketiga. Ini saya harus sebut nama Om. Karena ceritanya dari saya gitu. Yang lainnya seperti pada saat mau ikut belabar ini gitu kan. Tapi sayanya ini ada atau tidak? Saya ini ada dan tidak ada Om. Peter. Sekarang ada, saya sampai pada Om. Jadi begitu belabar ini kan saya tahu sebenarnya tentang Om itu, saya pertama kali ngikut belabar ini. Tapi belabar ini pertama kali baru ada memang. Iya. Dulunya belum ada. Maksudnya di tempat-tempat lain juga Om. Jadi yang menginformasikan itu pertama memang Fani. Jadi Fani mengajak ikut. Jadi dia bilang, Fan saya nggak bisa ikut lah. Seperti itu. Jadi dia bilang, udah kamu ini ada beberapa yang dari Om dari Piulang Borobudur, Spotify, YouTube, lu lihatlah. Itu bukan saya yang bikin loh. Iya, saya tahu. Tapi yang ngomong Om itu. Betul kan? Tapi saya nggak pernah monetize. Iya. Jadi saya itu pokoknya begitu lihat, Piulang tuh saya nontonnya dari 1 sampai ke 16. Wih. 16 balik ke 1 balik ke 16 lagi itu. Mungkin 5-6 kali gitu. Pokoknya tiada hari tanpa Om lah waktu itu.
Ini beneran Om. Di mobil ke kantor, pulang boro-boro sampai rumah nonton YouTube lagi. Saya mau pahami gitu kan, ini apa sih yang mau disampaikan seperti itu. Jadi setelah lihat, saya sebenarnya mengiyakan Fani itu waktu itu supaya dia jangan cari saya lagi karena saya nggak saya ikut. Ya benar itu. Karena saya rasa waktu itu nggak bisa gitu, nggak bisa ikut gitu kan. Jadi akhirnya saya ke Jakarta karena saya udah ada planning ke Jakarta 6 hari. Dan 6 hari ketemu Bro Awi C. Dia cerita-cerita. Kemudian si Fani bilang ada diskusi umum. Saya ngomong ke Awi cerita tentang Om begini-begini. Saya bilang saya sudah pernah dengar gini-gini cerita-cerita. Saya juga menyenangkan hati Awi. Kayaknya belabar gua nggak usah ikut. Gua ikut diskusi umum aja ya. Jadi karena banyak berbagai permasalahan akhirnya masalah-masalah di usaha-usaha seperti itu saya coba ini kayaknya harus ikut lah ya. Sayang seperti ini masalah tapi nggak bisa selesai, harus diselesaikan ini karena di sini kalau asik terima tripod dan sebagainya kan sangat merepotkan sekali. Mungkin ini harus dipertambah lagi kemurahan hati seperti itu. Menciptakan aku salah, bukan. Maksud saya. Tapi kamu benar. Jangan bilang aku salah terlalu semakin. Jadi keinginan untuk ikut, maksudnya nggak bisa ikut sesuatu bagus kita nggak bisa ikut kan itu seperti aku salah. Kita harus ciptakan aku salah itu untuk mendapatkan hasil yang baik supaya bisa ikut. Iya. Akhirnya saya lihat-lihat, saya baca, akhirnya saya sebarkan beberapa ke teman-teman, saya cerita. Walaupun saya belum bisa pasti ikut, saya berani ngomong mereka, kalian ikutlah Om Salim ini. Beneran loh nih loh. Jadi saya ngomong ke mereka, kalian akan merasakan cita rasa dhamma. Oh. Wah, saya sampai tersipu-sipu loh. Bukan, selama ini kan saya berpikir kita terlalu disodori sama terminologis yang kita mengiyakan iya gitu kan, tapi kita nggak mengerti gitu loh. Anda pohon mengatakan tentang Santi yang Om katakan. Santi itu sabar. Sampai ada orang ngomong, sabar itu ada batasnya. Ya kan? Kalau ada batasnya berarti Anda nggak sabar dong. Iya. Betul. Tapi Om lain kan ceritanya. Dia menyampaikan seperti itu. Yang saya maksud itu, itulah cita rasa dhamma itu ya seperti ini gitu loh. Pemahaman. Jadi itu yang pertama. Jadi saya juga melihat YouTube dan Spotify itu agak bingung. Karena ada istilah penggugahan, tilasan, ya kan, daya kebajikan, ya, ngomongin currency lagi gitu kan, salah mula gitu kan, itu berbagai hal yang mungkin bagi saya baru, tapi karena saking mendengarnya berulang-ulang seperti itu, akhirnya kita paham, belajar maksudnya seperti ini, kewaskitaan gitu. Kita tahu kan selama ini kebijaksanaan, pemahamannya seperti itu dan sebagainya. Akhirnya kita pahami seperti ini bagus. Akhirnya masalah itu udah selesai, kita ikut. Very good. Seperti itu Om. Tapi ini luar biasa Wenhui karena dia dapat ngurusnya. Gitu. Dan sebetulnya dengerin 1 sampai 16 sampai 10, itu yang harus dikasih bintang Mindy malah. Karena tahan seperti ini gitu. Sedikit cuman keterangan ya mengenai pemilihan istilah. Saya ini bukannya sok pinter urusan bahasa, malah kamu tahulah bahasa Indonesia saya ini belepotan. It's not even good. Bukan bahasa deso lah istilah kalau di Jawa. Tapi gini loh, seperti yang kamu omongkan, terjemahan bahasa Indonesia ini terjemahan agak malas karena hanya menerjemahkan dari bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris yang diterjemahkan itu saudara-saudara kita yang Kristiani. Makanya
persoalannya, jadi pengertiannya, konsepnya itu mereka maksudnya baik, bukannya maksud gitu. Makanya untuk kita, misalnya kebijaksanaan. Artinya apa untuk kalian? Kebijaksanaan pemerintah atau kearifan, right? Biasanya bijaksana sama dengan arif gitu, right? Tahu kalau kamu dengan teman pergi orang 4 tapi pesennya cuma 3 mangkok, baginya bagaimana? Kamu bijaksana gitu. Tapi artinya jauh lebih itu. Nah, sama-sama menggunakan kata yang lebih baik, kata yang cocok. Waskita gitu. Itu kalau kamu cek di kamus, itu artinya sesuatu cara pandang yang lebih tajam, pengetahuan yang lebih tajam. Itu malah mendekati dan sebagainya. Enggak. Nah, ini sebetulnya tugas kalian juga dong. Untuk menggunakan kata-kata, misalnya pencerahan gitu. Itu dari enlightenment, yang sekarang pun udah mulai diganti dalam bahasa Inggrisnya. Menjadi awakening, karena itu artinya persis itu. Awakening, to awaken, tergugah, penggugahan. Karena memang both itu to be awake, awaken. Mengapa kok mereka nggak pakai awaken meskipun tahu artinya? Karena pada waktu itu ada enlightenment movement di abad ke-19 yang dipimpin, Buddha itu juga enlightened. Karena pada waktu itu orang-orang di barat, untuk pertama kali mereka merasa bisa berpikir, jangan nurut gereja saja. Nah, ya ini enlightenment movement seperti itu. Jadi begini, itu sih. Makanya ya terima kasih dibantu luar biasa. Saya tahu gini. Thank you. Dah? Thank you. Ini 7:30, Su. Ini 7:30. Dia masih ada satu session lagi kan, saya lihat. Tapi saya senang sekali loh, tadi pagi kalian lebih seger. Saya janji dah besok saya ngebut. Ya Pak, session saya yang malam ini kan nanti sampai jam 8:30 kan. Makanya mungkin kalian makan saja dah. And we'll see you tomorrow. Ya, just have a good rest. And then we do this. Kecuali, gimana Su? Yes. Kecuali kalau yang ada yang mau ditanyakan juga. Saya terima kasih sekali loh. Kalian ini luar biasa sekali usahanya dengan diskusinya. Saya paling senang datang ke sini masih ramai sekali di bawah. Makanya tadi saya merasa bersalah disuruh masuk, harusnya pelan-pelan saja. Jadi katanya mereka ada yang baru turun belum sempat makan buburnya sekali. Mari dilanjutkan. Ya, terima kasih. Dan yang luar biasa ini this kind of energy it's a good one. Ya, enggak apa-apa. Nanti besok saya kalau yang namanya kapasitas tinggi itu malah sebetulnya tidak begitu sukar. Yang sukar itu mengerti yang kapasitas rendah dan menengah ini. Karena itu about us gitu. Yang tinggi itu nanti ada spesifik meditasi yang sebetulnya bisa disimpulkan dengan meditasi yang kita kerjakan tadi pagi. Makanya kita nyoba nanti intinya di sana itu untuk melihat seperti apa sih sebetulnya. Makanya yang saya katakan itu bukan membesar-besarkan Tadi pagi itu kita ngintip nirwana. Betul. That's what you do actually. You actually staring at nirwana. Itu meditasi bahwa betapanya kalau kamu hanya that mind yang hanya aware itu free, nggak ada klesha, nggak ada aku, nggak ada apa. Itu loh. You looking at nirwana sebetulnya. And you doing that. Makanya if you couldn't get that, saya bukan bilang meditasi lainnya nggak penting gitu ya, kos. Tapi semua meditasi Buddha Dharma tujuannya itu menambah kapasitas untuk hadir. Right? Dan kemarin itu kita nembus right to the point, di mana tujuannya yang vipassana ini tujuannya ini mengerti yang ada apa,
Lah, makanya tadi pagi itu sangat indah. Saya lihat semuanya fit, nice, and all that, and you could feel baik Erina dan Su yang feedbacknya itu so nice like that. So thank you untuk semua usahanya. Saya will see you tomorrow morning. Ya, sebab rupa-rupanya Su kalau saya nggak di sini itu mereka makannya lebih banyak. Su. Jadi, kenapa? Hah? Oh gitu ya. Oke. Tapi nanti kalau kamu sehabis makan kumpul lagi atau kamu langsung pulang? Kumpul lagi. Let's do a dedication, right? Let's. Tapi hati-hati milih minyak dan karbol. Jadi, please do a dedication. Ini luar biasa kesempatannya. Bahkan sesudah dedication di sini sebelum kamu tidur, you do your personal one. You know, duduk di pinggir your bed, you do gini, kamu semakin ngantuk semakin powerful. You know, you do, then you just say, sangat private sekarang. Nih, saya ingin ini dan ini untuk para bisu ini dibiasakan. Sehari kita hidup ini juga suatu blessing. Right? Kita butuhkan, dikatakan buku ini apalagi sebagai anggota sangga, dengan adanya anggota sangga sendiri pun, dengan adanya ini pun tanpa ngapa-ngapain, sudah such a blessing untuk seluruh kita. So just rejoice on that one.